Shalom, selamat pagi teman-teman semua dimanapun kalian berada. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan kita boleh ada sampai saat ini. Teman-teman, kita juga bersyukur karena kesempatan yang Tuhan berikan dan sediakan bagi kita, sehingga pada pagi hari ini kita boleh dapat beribadah kepada Tuhan. Meskipun kita tahu teman-teman bahwa situasi pandemi sampai saat ini belum juga kunjung usai, sehingga sampai saat ini kita belum bisa datang bersama-sama beribadah dan berkumpul dalam satu gereja. Namun teman-teman, kita bersyukur karena jarak tidak membatasi kita untuk kita dapat beribadah kepada Tuhan. Untuk itu teman-teman, di kesempatan yang baik ini, meskipun ibadah kita masih dalam situasi online, Kakak berharap kita semua dapat memberikan sikap hormat yang terbaik selama kita beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, mari sebelum kita mengawali ibadah pada hari ini, kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan yang sampai saat ini masih boleh kami rasakan. Kami bersyukur juga ya Tuhan untuk kebaikan dan kesempatan yang Tuhan sediakan bagi kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat beribadah kepada Tuhan meskipun masih dalam situasi online. Tuhan, namun biarlah kiranya di dalam ibadah pada hari ini kami dapat benar-benar mengarahkan diri kami kepada Tuhan, memfokuskan diri kami kepada Tuhan, dan memberikan sikap yang terbaik kepada Tuhan selama kami beribadah. Sehingga di dalam ibadah ini kami dapat memuliakan nama Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus juga boleh memberkati ibadah kami, baik dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan kami yang baik. Ini doa dan rasa syukur kami yang telah kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, mari kakak undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mendengarkan ayat panggilan beribadah yang terdapat di dalam Ratapan pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-22 sampai dengan 23 yang berbunyi demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Teman-teman, kesetiaan Tuhan terus nyata dalam hidup kita. Untuk itu, mari saat ini kita memuji akan kebesaran Tuhan kita dengan menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan, "Setiamu Tuhanku tiada bertara," dari NKB 34. Mari kita katakan, "Setiamu Tuhanku tiada bertara." Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap, kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku, pengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas, yang ku perlukan tetap Kau sediakan, sehingga aku pun puas lepas. Mari kita pujikan baitnya yang kedua. Damai-Mu Kau beri dan pengampunan. Damai-Mu Kau beri dan pengampunan, dan rasa khawatir pun hilang lenyap.
Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas tetap. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Teman-teman, hidup yang kita hidupi saat ini merupakan anugerah Tuhan. Namun acap kali teman-teman, di tengah kehidupan yang kita hidupi saat ini, kita sering kali memenuhi diri kita dengan hal-hal yang tidak berguna. Kenyamanan diri, dosa favorit, merupakan salah satu contoh dari hal-hal yang tidak berguna yang sering kali kita lakukan. Untuk itu teman-teman, mari di waktu yang baik ini yang telah Tuhan sediakan bagi kita, kita bersama-sama berdoa, meminta ampun dan mengakui setiap dosa-dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mari teman-teman, kakak akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, betapa kami menyadari bahwa hidup kami ini merupakan anugerah dari Tuhan. Namun Tuhan, di tengah hidup yang kami hidupi sampai saat ini, masih banyak sekali hal-hal yang tidak berguna yang selalu kami lakukan sampai saat ini. Entah itu melalui setiap perkataan kami, perbuatan kami, pikiran dan tindakan kami ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, di waktu yang baik ini, pada hari ini kami anak-anak-Mu mau datang, tersungkur di hadapan Tuhan, meminta ampun, dan kami mau mengakui setiap dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan boleh mengampuni setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan kami yang baik. Ini doa permohonan dari kami, dan kiranya Tuhan juga boleh terus memperbaharui hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, kita percaya bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita. Untuk itu teman-teman, dengarkanlah berita anugerah yang terdapat di dalam Efesus pasalnya yang kedua, ayat yang ke-10 yang berkata demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Teman-teman, kita bersyukur untuk pengampunan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Dan sebagai respon syukur kita sekaligus mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan, Open the eyes of my heart, Lord, I want to see you. Mari dengan segenap hati kita mau mengatakan, Open the eyes of my heart, Lord, and I want to see you, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, I want to see you. I want to see you. Sekali lagi kita katakan, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up. Shining in the light of your glory, pour out your power
Halo teman-teman pra remaja, apa kabar semuanya? Kak Afan berharap kalian semua berada dalam kondisi yang baik, sehat, dan tetap bersemangat. Bersemangat untuk apa? Ya untuk belajar firman Tuhan dong. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita. Mari sekarang kita mempersiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih karena kami masih diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu. Tolong kami agar kami boleh mendengar dengan baik. Tolong kami juga agar kami boleh melakukan firman-Mu dengan taat. Tolong hamba-Mu Tuhan agar hamba-Mu boleh memberitakan firman-Mu juga dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siapa dari kalian yang pernah melakukan traveling? Traveling yang Kak Van maksud di sini adalah pergi dari satu tempat ke tempat yang lainnya untuk beberapa hari. Untuk apa? Tujuannya bisa macam-macam. Ada yang untuk mendapatkan pengalaman baru, ada yang untuk pergi berlibur, ada yang juga untuk mendapatkan keahlian baru, atau bahkan untuk melakukan sesuatu. Nah, hal-hal apa yang penting dan yang perlu diperhatikan dalam melakukan traveling? Kak Van mencatat minimal ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kita perlu tujuan untuk melakukan traveling. Sebut saja misinya apa. Untuk apa kita pergi ke tempat itu? Misalnya kita mau berlibur, atau kita mau bersenang-senang, atau kita mau mendapatkan pengalaman baru tidur di rumah pohon. Atau misalnya kita mau belajar tarian Bali, makanya kita pergi ke Bali. Atau kita pergi ke puncak gunung yang tinggi supaya kita dapat foto panorama yang bagus. Nah, supaya traveling kita itu lebih bermakna, kita harus punya tujuan atau misi. Seperti yang dijelaskan oleh Kohim minggu lalu, tujuan itu harus jelas, clear. Sebab tanpa tujuan yang jelas, traveling kita itu tidak akan bermakna dan kita hanya akan membuang waktu saja. Hal kedua yang perlu diperhatikan di dalam kita melakukan traveling adalah apa yang akan kita bawa. Sebut saja bawaan kita. Kenapa bawaan kita itu perlu diperhatikan? Sebelum Kak Van jawab pertanyaan ini, coba lihat gambar berikut. Siapa di antara kalian yang pernah mengalami situasi seperti ini? Sampai-sampai orang tua ataupun papa kalian harus menekan kopernya supaya bisa menutup seperti ini. Nah, apa yang kita bawa dalam traveling kita itu menentukan apakah tujuan atau misi dari traveling kita itu akan terlaksana dengan baik, dengan efektif dan tidak ribet. Coba bayangkan kalau kalian itu punya misi traveling untuk berjalan kaki. Dan kalian harus membawa bawaan seperti berikut ini. Wow, pasti melelahkan dan pasti menghambat misi traveling kita. Apalagi kalau misalnya kita itu mau naik ke puncak bukit untuk berburu foto panorama yang bagus. Dengan bawaan sepenuh dan seberat ini, sudah pasti itu akan menghambat misi kita. Dan kalaupun kita sudah sampai di puncak, sudah pasti kita akan kelelahan dan kita bisa nggak mood lagi untuk mencari foto panorama itu. Nah, kenapa kok Kak Van bahas tentang traveling? Karena entah kita sadari atau tidak, hidup kita itu seperti melakukan sebuah perjalanan. Kita melakukan traveling dari satu masa hidup ke masa hidup yang lain dan masa hidup yang lain. Misalkan kita semua sudah mengalami sekolah taman kanak-kanak. Kemudian kalian itu akan masuk ke sekolah dasar. Setelah pindah sekolah dasar, sekarang ini kalian ada di SMP. Nanti berikutnya kalian akan masuk ke SMA, akan masuk ke kuliah, kemudian akan masuk dunia kerja, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, memang hidup kita tidak seperti traveling yang cuma singkat beberapa hari. Hidup kita adalah suatu perjalanan yang panjang dan lebih tepat disebut sebagai journey.
Nah, tapi baik traveling maupun journey, dua hal yang tadi kita bahas tentang misi dan bawaan, itu adalah dua hal yang harus kita persiapkan dan harus kita pikirkan di dalam kita melakukan baik traveling maupun journey kehidupan kita. Nah, tidak ada salahnya kalau kita belajar dari prinsip-prinsip firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan di dalam kita mempersiapkan hal-hal itu. Mari kita buka bersama Lukas pasal 10. Injil Lukas pasal 10. Dan pembahasan kita ada di ayat 1 sampai 12. Mari kita baca bersama-sama. Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 12. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Ayat 5, kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi, jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Lukas pasal 10 ini dibuka dengan sebuah catatan peristiwa Yesus mengutus para murid untuk pergi traveling. Bukan sembarang traveling untuk berlibur atau bersenang-senang, tetapi untuk melakukan misi dari Yesus. Kita lihat ayat 1. Para murid ini yang ditunjuk berjumlah 70 orang dibagi di dalam regu atau kelompok yang isinya berdua-berdua. Mereka diutus pergi mendahului Yesus ke setiap kota dan tempat yang akan dikunjungi Yesus. Untuk apa kok mendahului? Kemungkinan terbesar adalah untuk mempersiapkan kedatangan Yesus ke kota-kota itu. Tugas mendahului ini mungkin bisa kita bayangkan sama seperti yang kita lakukan jika kita mempunyai suatu acara. Sebut saja kita punya fellowship dan pada satu tanggal itu kita akan kedatangan seorang pembicara khusus di fellowship kita. Nah, tentu saja sebagai panitia penyelenggara fellowship itu kita akan mempersiapkan kedatangan pembicara itu. Kita akan misalnya membroadcast CV profile pembicara itu. Siapa namanya, apa yang dia lakukan, sekolahnya lulusan apa, kemudian apakah dia itu seorang YouTuber atau seorang dosen atau seorang usahawan dan macam-macam ya. Jadi sebelum nanti pembicara itu datang ke acara fellowship kita, orang-orang yang nanti akan ikut fellowship itu paling tidak sudah ada sedikit gambaran atau sudah tahu tentang siapa pembicara yang akan datang. Singkatnya, panitia kita itu mendahului kedatangan si pembicara dan mempersiapkan orang-orang untuk siap mendengarkan si pembicara itu nanti datang.
Nah, kalau kita bahasakan dengan kalimat lain, tugas para murid mendahului itu adalah tugas menjadi saksi Kristus. Memberitakan kepada orang-orang di kota tertentu yang akan mereka datangi itu siapa Yesus itu. Misi ini juga disertai dengan melakukan kesembuhan bagi orang-orang di tempat itu dan memberitakan tentang kerajaan Allah yang sudah dekat. Nanti kita akan bahas ini lebih detail di pembahasan berikutnya di ayat 5 sampai ayat 10. Jadi perjalanan para murid ke kota-kota itu punya tujuan, punya misi. Misi ini bukan datang dari keinginan para murid sendiri atau rencana-rencana mereka sendiri, tapi datangnya dari Tuhan. Dan misi itu adalah menjadi saksi Kristus. Hal kedua yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan pagi ini adalah Yesus tidak hanya mengutus pergi para muridnya, tapi dia juga memberikan panduan kepada para murid apa yang harus dibawa dan apa yang harus dilakukan dalam melakukan misi ini. Perhatikan ayat 2-4. Ini adalah persiapan sebelum pergi melakukan misi. Ayat 2, Yesus menyuruh para murid untuk berdoa kepada Bapa agar mengirimkan lebih banyak murid Kristus yang bersedia melakukan misi menjadi saksi Kristus. Kemudian ayat 3, Yesus menyiapkan hati para murid bahwa perjalanan melakukan misi ini itu penuh tantangan, akan ada penolakan, bahkan ada bahaya. Dan ayat 4, Yesus memberitahu apa yang harus ditinggalkan supaya perjalanan menjadi efektif dan terlaksana dengan baik. Nah, sesuai dengan tema kita pagi ini adalah Unpacking Your Baggage. Kak Fad mengajak kita untuk memperhatikan secara khusus ayat 4. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Apa maksudnya? Yang pertama, tidak membawa hal-hal yang kurang penting. Di sini pundi-pundi, bekal, kasut adalah hal-hal material. Jika pikiran para murid ini sibuk dengan memikirkan hal-hal yang material, misalnya nanti mau makan apa, tidur di mana, seandainya sendalnya putus bagaimana, kan perlu bawa cadangan, nanti kalau tidak ada makanan bagaimana, dan seterusnya, maka para murid tidak akan fokus dengan misi menjadi saksi Kristus. Jadi meninggalkan hal-hal material yang kurang penting akan membantu terlaksananya misi mereka dengan lebih efektif. Dan yang kedua, itu yang dikatakan tidak memberi salam seperti itu tidak membangun relasi sosial yang tidak perlu. Perintah jangan memberi salam itu bukan berarti tidak boleh bertegur sapa ya, terus kaku, terus tidak menyapa begitu, tapi lebih tepatnya dalam melakukan perjalanan, jangan berhenti di satu tempat di tengah jalan hanya untuk memberi salam. Jadi berhenti spesial untuk memberi salam kepada orang-orang, kemudian ngobrol, ngegosip sehingga lupa waktu. Harus kembali ingat misi yang diperintahkan Tuhan, memakai waktu yang bijak dengan tepat. Jadi, apa yang perlu dibawa? Kita perlu membawa bawaan yang tepat dan mendukung misi. Lalu sebetulnya apa yang harus dilakukan oleh para murid sepanjang melakukan misi dari Tuhan? Panduannya ada di ayat 5-10. Ayat 5 dan 6. Para murid diminta membagikan salam damai sejahtera di rumah tempat mereka akan tinggal selama di kota tertentu. Ayat 7-8. Mereka diminta untuk tinggal di satu rumah selama di kota itu dan tidak berpindah-pindah rumah. Di ayat 9 ini tugasnya. Mereka diminta untuk menyembuhkan yang sakit dan memberitakan bahwa kerajaan surga atau kerajaan Allah sudah dekat. Dan di ayat 10-12 itu Yesus memberitahukan tentang konsekuensi dari kota-kota yang tidak mau menerima para murid dan tidak mau menyambut kerajaan Allah. Jadi bisa disimpulkan bahwa misi dari para murid ini adalah mewakili Yesus untuk memberitakan kabar baik. Atau dalam bahasa kita sekarang adalah menjadi saksi Kristus yang membagikan damai sejahtera dan memberitakan Injil kabar baik
bagi orang-orang yang belum mengenal Yesus. Lalu apa hubungannya dalam hidup kita? Hal penting pertama yang perlu kita tahu dalam perjalanan hidup kita, journey hidup kita ini adalah tujuan atau misi dari hidup kita. Nah, sebagai orang-orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai satu-satunya juru selamat kita sudah ditebus dari dosa dan menjadi milik Allah. Kita juga disebut sebagai murid-murid Kristus. Tentu saja sebagai murid Kristus, perjalanan hidup kita adalah melaksanakan misi dari Allah. Misinya tadi, menjadi saksi Kristus. Memang tidak semua dari kita mendapat kesempatan untuk pergi keluar kota atau keluar pulau, bahkan keluar negeri untuk memberitakan Injil. Tidak semua dari kita dipanggil untuk menjadi seorang misionaris. Tapi kita semua dipanggil untuk memberitakan kabar baik itu dengan meneladani Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Dengan meneladani Kristus dalam hidup kita tuh secara tidak langsung sudah menjadi saksi Kristus. Meneladani Kristus adalah menjadi serupa dengan Kristus di dalam tingkah laku kita, di dalam perkataan kita, di dalam perbuatan kita, di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, ini yang harus selalu kita ingat dalam hidup ini. Kita hidup bukan go with the flow, mengikuti kemana arus angin atau arus air atau mengikuti arus dunia ini. No, sebagai murid Kristus kita punya tujuan atau misi dalam hidup kita, yaitu menjadi saksi Kristus. Lalu, bawaan apa saja yang tepat dan yang bisa mendukung misi hidup kita ini? Kita bahas 3 hal. Yang pertama yaitu kita membawa iman yang tepat. Para murid yang diutus oleh Yesus untuk pergi menjalankan misi, itu pergi dengan mempercayai bahwa Allah itu menyertai hidup mereka. Tidak membawa uang, tidak membawa bekal, tidak membawa kasut lebih. Itu adalah bukti kebergantungan mereka kepada penyertaan dan pemeliharaan Allah. Demikian juga kita di dalam hidup kita. Iman yang kita dapatkan dari anugerah Allah, yaitu iman percaya kepada Yesus, biarlah itu menjadi landasan dalam kita menjalani hidup kita, journey hidup kita. Mempercayai Allah bahwa Allah itu berkuasa menolong hidup kita, berkuasa memelihara hidup kita. Mempercayai bahwa Allah itu penuntun langkah kita. Mempercayai bahwa Allah selalu beserta kita. Nah, bawaan yang kedua itu adalah doa. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada para murid untuk berdoa bagi kesuksesan misi ini. Maksudnya, dengan berdoa, minta tambahan pekerja, bukankah itu berarti bahwa semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus, dan kemudian mereka yang sudah percaya ini kemudian bersedia pergi menjadi saksi Kristus, pergi menjalankan misi. Nah, tentu saja kita juga perlu berdoa untuk memohon pertolongan dari Tuhan, memohon kekuatan dari Allah, sehingga kita bisa terus melaksanakan misi hidup kita. Dan bawaan yang ketiga adalah sikap yang tepat. Nah, sikap apa saja? Kak Van akan bahaskan secara khusus untuk 3 hal aja, seperti yang dicontohkan oleh para murid. Sikap apa saja yang tepat untuk mendukung misi ini? Yang pertama adalah ketaatan. Lihat para murid, diperintahkan pergi, ya pergi. Tidak usah bawa ini, bawa itu, tidak bawa ini dan itu. Ketaatan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Supaya kita bisa menjadi saksi Kristus, kita perlu taat pada firman Tuhan. Nah, sikap yang kedua adalah sikap selalu bersyukur. Masih ingat tadi yang kita baca ayat 7 dan 8? Tinggal di satu rumah, makan dan minumlah apa yang dihidangkan. Jadi no picky, dan juga jangan mengomel, tapi bersyukurlah dalam setiap hal. Dan sikap yang ketiga adalah fokus pada tujuan. Ingat teman-teman semua, hidup kita ini bukan hidup yang kebetulan atau asal-asalan saja. Kita bukan manusia yang muncul di bumi ini dengan secara kebetulan. Dan tujuannya misalnya cuma untuk memenuhi jumlah manusia.
jumlah populasi di bumi. Bukan seperti itu. Kita diciptakan untuk memuliakan Allah, dan Allah menginginkan kita menjadi serupa dengan Kristus dan menjadi saksinya. Nah, kalau ada yang kita bawa, tentu saja ada yang harus kita tinggalkan atau kita buang. Apa saja itu? Nah, kalau tadi kita bicara tentang iman, nah tentu yang mesti kita bawa, tentu saja lawan dari iman adalah kita mesti buang itu kekhawatiran. Kita mesti buang itu ketakutan, ketidakpercayaan. Kita tidak akan bisa melangkah maju jika kita terus hidup di dalam kekhawatiran, ketakutan. Kalau begini bagaimana? Kalau gitu bagaimana? Kalau gagal bagaimana? Nah, kita perlu minta pertolongan Tuhan untuk membuang rasa kekhawatiran dan ketakutan. Dan hal kedua yang perlu kita buang adalah sikap mengandalkan diri sendiri dalam menjalani hidup. Kapan kita mengandalkan diri sendiri? Saat kita tidak berdoa kepada Tuhan. Saat kita tidak bertanya kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan. Pada saat itulah kita sedang mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Teman-teman, kita tidak akan pernah berhasil menjadi saksi Kristus jika kita mengandalkan kekuatan sendiri. Jadi, buanglah sikap mengandalkan kekuatan diri sendiri. Dan yang ketiga, buanglah sikap-sikap yang destruktif. Seperti malas, sikap menunda-nunda, besok aja, atau sikap juga suka mengeluh. Kenapa ini? Seharusnya begini, seharusnya begitu. Mengomel, dan suka menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Nah, sikap-sikap seperti ini perlu dibuang, karena sikap ini akan menghambat kesuksesan misi hidup kita. Jadi teman-teman, apa yang kita perlukan agar kita dapat menjalani perjalanan hidup kita? Dua hal, yaitu misi, apa yang akan kita lakukan dalam hidup kita, dan yang kedua, bawaan yang tepat. Misi hidup kita sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Kristus adalah menjadi saksi Kristus. Dan untuk menjadi saksi Kristus, kita perlu membawa iman, kita perlu membawa doa, dan kita perlu membawa sikap yang tepat seperti ketaatan, selalu bersyukur dan fokus pada tujuan. Dan kita juga perlu membuang kekhawatiran kita, ketakutan kita, mengandalkan diri sendiri, dan sikap-sikap yang destruktif. Nah, satu lagi yang penting juga di dalam menjalani hidup kita, yang kita pelajari dari firman Tuhan adalah kita perlu teman yang tepat. Yesus mengutus para murid pergi berdua-berdua. Dalam hidup kita, Allah memberikan dan menyediakan teman-teman seiman yang bisa menolong dan mendukung kita menjadi saksi Kristus. Karena itu teman-teman semua jangan meninggalkan komunitas atau persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Bersama dengan mereka kita bisa saling menjaga, saling menguatkan, saling menopang, sehingga dalam perjalanan hidup kita bisa menjadi saksi Kristus yang efektif. Akhirnya teman-teman, dengan bawaan yang tepat, selamat melakukan journey kehidupan kalian semua menjadi saksi Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami boleh menjadi saksi Kristus di dalam hidup kami. Tolong kami agar kami boleh membawa iman, membawa doa, membawa sikap-sikap yang taat, selalu bersyukur, juga dalam fokus dalam tujuan. Dan tolong kami untuk membuang hal-hal yang tidak perlu, membuang kekhawatiran, membuang sikap mengandalkan diri sendiri, membuang sikap-sikap yang destruktif, sehingga kami boleh menjadi saksi Kristus yang efektif. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan dan boleh memberkati setiap kita. Dan sebagai respon syukur kita di hadapan Tuhan, mari saat ini di waktu yang baik ini kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Namun sebelum kita memberikan persembahan pada hari ini, mari kita mendengarkan nats persembahan yang terdapat di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama yang berkata demikian.
Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari teman-teman, sambil memberikan persembahan, kita mengangkat sebuah pujian yang mengatakan persembahanku. Mari kita katakan, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesus, ku terima korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah aku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, pada hari ini kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh memberkati setiap kami. Dan terlebih lagi kami bersyukur untuk persembahan yang telah kami berikan kepada Tuhan. Biarlah kiranya melalui persembahan pada hari ini boleh digunakan untuk memperluas pelayanan Tuhan di gereja kami GKI Pregolan Bunder. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa serta rasa syukur kami yang telah kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Biarlah di dalam kehidupan ini kita dapat terus memandang Tuhan dan menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari dengan bangkit berdiri sekali lagi kita mau menyanyikan pujian yang mengatakan, Open the eyes of my heart, Lord. Mari teman-teman, dengan tepuk tangan kita nyanyikan pujian ini. Kita katakan bersama-sama, Open the eyes of my heart, Lord, and I want to see you, Lord. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want
lagi kita katakan, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up. To see you high and lifted up. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you. To see you high and lifted up. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. I want to see you. Teman-teman semua, sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup menjadi saksi Kristus. Meneladani Kristus dalam setiap hal yang kita lakukan dan dalam setiap perkataan yang kita ucapkan. Menjadi saksi Kristus itu membawa damai dan memberikan kabar sukacita bagi orang-orang sekelilingnya. Jika kita tekun melakukannya, maka hidup kita pun akan bermakna dan nama Tuhan akan dimuliakan. Mari kita berdoa menutup ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, ibadah kami telah selesai. Kami diingatkan agar kami boleh menjadi saksi Kristus. Kami berdoa agar Tuhan sendiri menolong kami agar kami dapat melakukan misi hidup kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Minggu depan jika Tuhan berkenan, kami boleh beribadah kembali walaupun via online. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Segala puji, hormat, syukur. Segala puji, hormat, syukur, naikkan kepadamu. Allah Bapa, Allah Anak, Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.